Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita kelompok domisili Yogyakarta dengan anggota saya Arlan Alamsyah, NIM 181070-180, dan Muhammad Febri Pratama, NIM-nya 1080-103. Terus ada Febri Wicaksono, NIM 181070-189. Nah, kita di sini ingin membahas mengenai community assessment atau penilaian masyarakat. Next. Nah, ini kita mau bahas mengenai beberapa subbab dari community assessment. Ada definisinya, cara menyusun community assessment, manfaatnya, indikator, prinsip-prinsip dalam community assessment, ada proses community assessment, ada objek community, sama pengumpulan data. Nah, next. Definisi community assessment. Definisi dari National Network of Library of Medicine atau NNLM, community assessment didefinisikan sebagai suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orang dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Dalam sumber lainnya juga mendefinisikan community assessment sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam suatu program perencanaan community assessment merupakan bagian terpenting karena fokusnya bersumber dari komunitas. Sebenarnya pengumpulan data itu tidak harus luas, tapi harus cukup untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam mendukung perencanaan keputusan. Nah, community assessment itu jadi dapat disimpulkan definisinya itu sebagai kegiatan menilai kekuatan dan kelemahan suatu komunitas sebagai langkah awal pertama untuk menjalankan proyek pelayanan yang efektif. Terus next. Nah, ini ada 4 ya cara menyusun community assessment. Ada kuesioner, terus ada FGD, ada wawancara, ada observasi. Next. Balik lagi, ini belum saya jelaskan tentang 4 tadi. Nah, jadi yang pertama kuesioner. Kuesioner itu apa ya? Kuesioner itu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Mungkin kuesioner itu gampangnya seperti mengisi survei, mungkin mirip-mirip sama survei kuesioner itu. Jadi mengisi kita. Terus yang kedua ada FGD. Ya, FGD. Sebelumnya bahas dulu deh fungsi dari kuesioner, tujuan sama fungsinya. Jadi tujuan adanya kuesioner itu untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan untuk penilaian. Yang kedua itu mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin. Yang itu tadi tujuan. Terus ini fungsinya itu hampir mirip sama tujuan sih, mengumpulkan informasi pasti. Terus yang kedua itu menjamin validitas informasi, yang ketiga pembuatan evaluasi. Harusnya dalam asesmen juga harus ada evaluasi dong, karena kita sudah dapat data terus kita evaluasi bagaimana kekurangan yang
individu di situ atau kelompok organisasi bisa. Terus yang keempat itu mengambil sikap. Ini udah dari aksiologisnya, kita udah dapat data, terus kita sudah tahu evaluasi tiap individu, kita sikapnya gimana. Dari responden-responden yang kita teliti sebelumnya. Terus yang kedua tadi ada FGD atau fokus grup diskusi. Jadi FGD itu seperti tanya jawab itu ya, dengan beberapa informan itu nanti ada bisa lebih dari 2 orang, pokoknya dibikin grup gitu, terus tanya jawab. Kira-kira ada yang memiliki masalah yang sama atau tidak. Terus tujuan FGD itu untuk memperoleh masukan, informasi tentang permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Terus ada hampir mirip sih, tapi FGD itu mungkin lebih simpel karena nggak harus mengisi dan dia itu langsung ngomong dengan orang-orang, kira-kira gimana masukan dari kinerja saya atau mungkin pengalaman kerjasama itu ada yang kurang berkenan, itu nanti diungkapkan di FGD. Nah, di situ juga ada penyelesaian masalah. Biasanya bisa dari pihak lain atau mediasi pihak lain gitu. Terus yang ketiga ada wawancara atau prasna jawab yang diarahkan sesuai dengan tema. Tujuannya dari wawancara itu untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dari narasumber dengan mengadakan serangkaian pertanyaan spesifik kepada narasumber. Terus yang keempat itu ada observasi. Observasi ini salah satu pengambilan data juga dengan pengamatan secara akurat dan itu dicatat tentunya. Nggak cuma dari pengamatan doang, tapi harus dicatat karena mungkin bisa lupa. Catat fenomena yang tampak, pasti kalau tidak tampak tidak bisa dicatat, tidak bisa diinformasi. Dan menghubungkan antara aspek dalam fenomena yang menjadi fokus kajian. Terus tujuannya itu apa observasi? Yang pertama itu untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Jadi observasi ini sangat bergantung dengan panca indera kalian masing-masingnya. Jadi kalau kalian peka itu pasti hasil observasinya tuh kemungkinan itu akurat. Tapi kalau kalian tidak peka, tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang, padahal kalian menggunakan observasi, itu hasilnya sangat tidak akurat. Terus yang kedua itu mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan, bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Jadi harus dibikin laporan juga, tidak serta-merta cuma ditulis observasi itu. Kira-kira individu itu dalam observasi kamu itu seperti apa? Tentu ini sangat subjektif ya, karena hanya dilakukan secara observasi. Maka dari itu sebenarnya observasi ini tidak bisa dijadikan acuan tolak atau tolak ukur yang absolut ya. Harus ada pendamping mungkin seperti wawancara atau juga mengisi tadi yang pertama mengisi kuesioner gitu. Next. Yang selanjutnya tujuan community assessment. Jadi tujuan pertama community assessment untuk membuat keputusan mengenai rencana program dan layanan berbasis informasi yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Sebenarnya ada beberapa sih itu, nanti akan saya jelaskan juga. Next. Nah, manfaatnya ada 6. Yang pertama tuh membuat keputusan dan perencanaan. Terus yang kedua,
pelatihan dan pengembangan sumber daya. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya komunitas. Yang keempat, advokasi. Yang kelima, respon terhadap perubahan kebijakan dan program. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Nah, ini untuk manfaat ini nanti bisa dijelaskan sama teman saya. Saya cuma prolog aja, yaitu yaitu Febri Wicaksono. Gus. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aran yang sebelumnya dan sekarang telah mencapai di manfaat community assessment. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Aran tadi, setidaknya ada 6 manfaat dalam melakukan community assessment. Yang pertama yaitu dapat membuat keputusan dan perencanaan. Community assessment adalah dasar untuk mendesain sebuah perencanaan, memilih partner komunitas, membuat kolaborasi, dan mengimplementasikan pelayanan yang komprehensif untuk menemukan kebutuhan masing-masing keluarga dalam suatu komunitas. Dengan menggunakan data yang didapat dari community assessment, pemerintah dapat memfasilitasi suatu proses pembuatan keputusan sebuah kebijakan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya. Community assessment yang komprehensif adalah cara yang efektif untuk mengedukasi staf, orang tua, dan pemerintahan tentang apa yang mereka butuhkan dan kekuatan mereka, karakteristik keluarga dalam sebuah komunitas. Semua ini dapat digunakan untuk merencanakan suatu pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan saat itu. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan sumber daya komunitas. Community assessment dapat membantu mengidentifikasi sumber daya komunitas. Pengumpulan informasi melalui community assessment dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumber daya yang mereka punya. Yang keenam yaitu advokasi. Community assessment informasi yang dibutuhkan untuk advokasi dan menetapkan sebuah prioritas. Yang selanjutnya yaitu respon terhadap perubahan kebijakan dan program. Proses prioritas seperti kesejahteraan merupakan tantangan reformasi staf program. Community assessment dapat membantu program dan menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang tepat sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Community assessment dapat digunakan untuk mengembangkan program baru, membenarkan perlunya perluasan layanan, aplikasi dukungan untuk non-kepala penandaan start, dan mengidentifikasi khusus dana untuk program untuk mengatasi kebutuhan. Oke. Next. Indikator community assessment. Yang pertama yaitu ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu rata-rata imunisasi untuk anak-anak yang masih muda. Sesuai yang diketahui bahwasanya anak-anak yang usia masih muda perlu membutuhkan imunisasi agar menciptakan kekebalan pada tubuh mereka di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu presentasi bayi dengan berat lahir rendah. Yang ketiga yaitu tingkat perawatan prenatal. Dan yang keempat yaitu tingkat kelahiran untuk ibu tunggal di bawah 8 tahun. Dan indikator yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini ditinjau dari 4 yaitu tingkat kemiskinan. Yang kedua yaitu jumlah siswa yang memenuhi makan siang dengan
pengurangan atau bebas harga. Yang selanjutnya yaitu dewasa muda di sekolah atau di pekerjaan. Yang keempat yaitu tingkat mobilitas perumahan. Yang selanjutnya yaitu tingkat sukses sekolah. Kemudian pengukuran prestasi akademik dalam melewati materi di kelas. Yang selanjutnya itu tingkat mobilitas pelajaran. Dan yang terakhir adalah putus sekolah dan tingkat retensi kelas. Kemudian masalah keluarga. Masalah keluarga ini dibagi dalam 3 faktor. Yang pertama yaitu jumlah penempatan anak asuh. Yang kedua, jumlah keluarga di daftar tunggu tempat penitipan anak. Yang ketiga yaitu jumlah kasus AIDS to families with dependent children atau yang disingkat AFDC. Yang terakhir yaitu indikator perkembangan anak usia dini. Untuk indikator ini dibagi dalam 3 faktor. Yang pertama yaitu tingkat mulai awal dan partisipasi prasekolah. Yang kedua yaitu presentasi anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga adalah tingkat pengasuhan remaja. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam community assessment dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membangun kemitraan. Pada prinsipnya membangun hubungan kemitraan adalah dasar proses community assessment. Landasan nyata dari suatu community assessment adalah hubungan yang terjalin antara orang dan organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut, serta saling mempercayai adalah kunci utama dalam melakukan community assessment. Kemitraan sangat berguna dalam melakukan community assessment karena banyak keuntungan yang dapat diambil dari masing-masing mitra. Sebuah kemitraan umumnya terdiri dari warga masyarakat, lembaga-lembaga publik, dan organisasi berbasis masyarakat. Setiap anggota memainkan peran penting dalam membawa sumber daya untuk community assessment. Untuk melakukan community assessment, kita dapat membangun hubungan yang ada untuk membentuk kemitraan atau mendirikan kemitraan yang baru. Terlepas dari apakah itu kemitraan baru atau yang ada, di belakang masing-masing kemitraan yang sukses adalah hubungan saling percaya antar para mitra, sedangkan kemitraan yang sukses adalah di mana mitra memiliki kekuatan yang sama untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah, hubungan saling menguntungkan, terbuka untuk mendengarkan ide dan pendapat orang lain, sabar dan mau bekerja melalui perbedaan, saling percaya dan komitmen, bertindak atas hasil bersama, menunjukkan tanggung jawab dan kepekaan terhadap mitra lain, dan yang terakhir berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kemudian prinsip yang kedua yaitu membangun kapasitas komunitas. Community assessment harus mengembangkan kapasitas komunitas untuk mencegah masalah dan meningkatkan kekuatan dalam komunitas tersebut. Prinsip ini berdasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki individu, organisasi, dan institusi yang dapat bersama-sama memahami, membuat keputusan, dan menjalankan tindakan-tindakan untuk keuntungan komunitas mereka. Kapasitas komunitas meliputi komitmen, sumber daya, dan kemampuan dalam komunitas tersebut yang dapat dikembangkan dalam peningkatan kekuatan komunitas dalam pemecahan masalah. Dalam rangka melakukan perubahan masyarakat, penting untuk membangun kapasitas warga masyarakat sehingga masa depan mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka sendiri untuk melakukan penilaian. Peran profesional adalah untuk bermitra dengan masyarakat, membantu memfasilitasi dengan kapasitas komunitas, dan mendorong perubahan dalam kondisi sosial dan lingkungan yang mempengaruhi masyarakat. Dan untuk prinsip yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Febri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Febri atas kesempatan untuk melanjutkan presentasinya.
Yang lanjut prinsip-prinsip dalam community assessment yang ketiga, yaitu proses community assessment dikendalikan oleh komunitas. Maksudnya seperti apa itu? Bahwa maksudnya yaitu prinsip utama lainnya adalah bahwa proses community assessment itu perlu dikendalikan oleh warga masyarakat tersendiri. Ini bahwasannya masyarakat memutuskan apakah mereka ingin melakukan komunitas assessment, apa yang diinginkan dan apa yang ingin dinilai masyarakat. Bagaimana mereka ingin melakukannya, mengenai mereka ingin menyajikan hasil atau bagaimana mereka ingin menggunakan hasil untuk tindakan dalam masyarakat. Jadi intervensi berbasis masyarakat ini adalah yang paling berhasil bila mana masyarakat memiliki suatu peran dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan intervensinya tersebut. Kemudian lanjut yang keempat, penekanan pada aset komunitas. Apa tuh maksud penekanan pada aset komunitas ini? Maksudnya di sini yaitu penekanan pada aset masyarakat. Di sini selain masyarakat sejalan dengan prinsip peningkatan kapasitas masyarakat tersebut. Aset masyarakat berasal dari seorang individu atau kelompok maupun organisasi dan institusi. Berikut seperti halnya contoh yang saya akan berikan. Yang pertama itu sepertinya kualitas warga. Contohnya seperti warga yang suka membaca. Asetnya apa toh? Asetnya adalah bisa menjadi mentor anak-anak untuk membaca untuk orang tua yang sudah rabun. Di sini kan anak-anak yang suka membaca bisa membantu orang tua yang sudah pada rabun. Kemudian aset kualitas warga di bidang perkebunan. Asetnya apa toh? Di sini dapat berbagai informasi tentang perkebunan dan di situ pula orang tua juga mampu mendidik anak-anaknya untuk menularkan ilmu-ilmu perkebunan tersebut bisa untuk menjadi warisan untuk anak-anaknya. Kemudian warga yang suka menjadi relawan. Nah, sepertinya kalau asetnya di desa itu ya seperti pos kampling, terus P3-an, posyandu kayak gitu. Misal di pos kampling kan itu dapat menjadikan bagian kegiatan di suatu jaga malam, jaga warga. Mungkin dapat menyumbangkan uang atau rupiah karena di sini biasanya sering kali kalau di kegiatan kampling sering kali diadakan seperti jimpitan gitu, bisa membantu sama lain. Oke, next Mas. Oke, kita masuk ke prinsip proses community assessment. Adapun di sini ada langkah-langkah. Proses komunitas assessment dilakukan berdasarkan langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya ada 4, yaitu ruang lingkup penilaian, jumlah penelitian yang terlibat dalam penelitian, kendala waktu, dan relevansi dan ketersediaan data penelitian. Kita masuk ruang lingkup penilaian. Apa toh ruang lingkup penilaian itu? Ya, di sini yaitu yang terdapat beberapa langkah yang diperlukan sebelum dilakukan penilaian masyarakat. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita masuk ke ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian ini dapat ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap daerah yang akan kita amati bersama. Kemudian masuk jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian. Di sini jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian yaitu orang yang menggali informasi dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang akan digunakan untuk asesmen, dan baik dari lembaga dan penyediaannya atau layanannya sendiri
kesehatan, semua informasi dikumpulkan jadi satu dan disusun yang akan dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Kemudian mengenai kendala waktu. Mengenai kendala waktu ini yaitu dalam penyelesaian tepat waktu dari penelitian yang diperlukan untuk memungkinkan dilakukan umpan balik ataupun evaluasi bersama yang bekerja sama oleh suatu organisasi, individu atau bahkan institusi. Kemudian relevansi dan ketersediaan dalam data penilaian. Nah, di sini yaitu dalam menentukan penelitian masyarakat, relevansi dan tersedia dengan ketersediaan data penilaian harus diuji sebelumnya. Next, Mas. Kemudian langkah kedua yaitu langkah-langkah dalam melakukan community assessment. Di sini ada 5 langkah, yaitu langkah 1 mencantumkan dan mengatur. Apa itu? Mencantum dan mengatur. Yang kedua, langkah rancangan pengumpulan data, kemudian pengumpulan data. Yang keempat, data review dan analisis data. Kelima, yaitu membuat keputusan. Oke, next, Mas. Next, Mas. Ulangi, kembali, kurang. Kebanyakan. Ya, di sini akan objek assessment. Yaitu di sini ada beberapa contoh mengenai objek community assessment. Yang pertama yaitu data subjektif, data objektif, pengkajian data dasar. Ada 3 macam objek komunitas tersebut. Yang pertama ya mengenai objek karakter dalam masyarakat yang akan diberi informasi akan menjadi proses yang panjang, yaitu mengenai data subjektif. Adapun contoh-contoh dari data pada community health assessment adalah yaitu data subjektif. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari keluhan atau permasalahan yang dirasakan oleh individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang diungkapkan secara langsung melalui lisan. Kemudian yang kedua, data objektif. Data objektif merupakan data yang diperoleh melalui suatu pemeriksaan, suatu pengamatan, dan pengukuran. Yang ketiga, pengkajian data kasar. Pengajian data kasar mengikuti inti komunitas, mengikuti alur komunitas tersebut dilakukan dengan singkat mengenai data penduduk sebagai struktur inti, mengenai riwayat kesehatan, konsep diri, kultur, support, statistik, dan pengumpulan data. Yaitu yang pertama mengenai riwayat kesehatan yang ada di bagaimana resiko penyakit dan jenis penyakit yang sering ada, mengenai siapa saja, berapa lama, daerah mana, bagaimana upaya masyarakat untuk mengurangi penyakit tersebut, mematikan rantai penyakit tersebut, dan bagaimana program yang ada untuk memutuskan rantai penularan rantai tersebut. Yang kedua, konsep diri. Bagaimana persepsi anggota terhadap kelompoknya sendiri atau masyarakat itu sendiri. Mengenai kultur, bagaimana perkembangan
masyarakat itu sendiri, bagaimana nilai atau keyakinan masyarakat yang ada di sekitar tetangga, sekitar sosial. Adakah tradisi khusus atau bagaimana masyarakat mengartikan sehat atau sakit mengenai kultur tersebut. Kemudian sport. Di sini sport sangatlah penting bagi suatu masyarakat, keadaan masyarakat, yaitu adalah dukungan dari profesi masyarakat. Bagaimana bentuk dukungan yang ada untuk menciptakan suatu kegiatan yang positif atau bagaimana untuk menjalankan dengan rutin. Kemudian statistik didistribusi jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, suku, mortalitas, morbiditas itu dan lain-lain. Next, Mas. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator, Mas Arlan. Ya, terima kasih Mas Muhammad Febri Pratama dan juga Febri Wicaksono tadi penjelasannya, dan sekaligus sudah sampai slide terakhir. Sekali penutupan, jika banyak kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.